Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiratnya yang selalu tidak pernah bosan menganugerahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, yang bahkan satu nikmat pun kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan, contoh bagi kita semua. Semoga di akhirat kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami mohon maaf karena kemarin saya yang isi, hari ini saya lagi. Mudah-mudahan bapak-bapak nggak bosan lihat muka saya. Dulu lagi. Saya lupa ngatur jadwal karena kemarin sibuk berburu asbes. Asbes kita bocor semua. Alhamdulillah kita udah dapat semua kemarin asbes, udah beli cat juga sekalian. Katanya mau ngecat masjid ini supaya pas Ramadan nanti kelihatan cantik. Seperti itu. Mudah-mudahan hari ini bisa selesai kebocoran semua ditambal, dan dalam waktu sebelum Ramadan masjid kita udah lebih cerah karena ada dicat ulang. Mohon doanya dari bapak-bapak semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan belajar yang simpel-simpel aja lah, karena saya juga kurang menyiapkan bahannya. Begini, di dalam sholat bacaan apa yang paling banyak diucapkan? Irfan, coba Irfan. Nah, buat aja Irfan sekarang. Belum pernah gua tanya. Di dalam sholat bacaan apa yang paling banyak diucapkan? Allahu Akbar. Pantor sekarang atau lagi. Di dalam azan dan iqamat bacaan apa yang paling banyak diucapkan? Allahu Akbar juga. Kenapa kita disuruh baca Allahu Akbar, mendengar Allahu Akbar begitu banyak setiap hari? Ya, lagi-lagi Allahu Akbar, setiap habis ruku Allahu Akbar, habis sujud Allahu Akbar, bangun dari sujud Allahu Akbar lagi, ya kan? Berapa jam kemudian kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar lagi azan. Begitu mau sholat, dengar lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Dengar lagi Allahu Akbar lagi. Kenapa nih kok kita sering banget secara tidak sengaja, secara tidak langsung mengucapkan Allahu Akbar, mendengarkan Allahu Akbar. Bahkan di akhir Ramadan ada kita setiap dari mulai maghrib sampai subuh dengar Allahu Akbar terus itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa kita selalu habis puasa Allahu Akbar, sholat Allahu Akbar, azan Allahu Akbar, qomat Allahu Akbar, dan seterusnya. Demo juga nah itu Allahu Akbar, demo juga di bawah-bawah Allahu Akbar ya. Kadang-kadang heran juga gitu, yang sini Allahu Akbar, yang sana Allahu Akbar, lempar-lemparan batu habis itu, wah gitu. Ya, itu luar biasa sekali. Ya, mari kita belajar hari ini, belajar Allahu Akbar, babnya Allahu Akbar. Ini dua kata yang dirangkai menjadi satu kalimat yang unik. Ya, kata-kata. Hah? Bung Tomo, ya itu juga bisa. Di pojok Pak.
Jadi ada kata Allah, ada kata akbar di situ. Kata Allah ini kata yang unik juga. Kata para ulama, kata Allah ini unik, nggak ada duanya. Karena kata Allah kalau kan terdiri dari huruf alif, lam, dan ha. Ya kan? Kalau huruf alif itu dibuang, dibacanya apa? Pak Zul, kata Allah dalam bahasa Arab ya. Huruf alif itu dibuang, bacanya apa? Jadi sisa dengan lam, ha. Bacanya apa? Ada yang tahu? Dibacanya adalah lillah. Lillah kan? Artinya apa? Untuk Allah. Oh, masih ada kata Allah kan di situ. Kan Allah, hal itu dibuang, dibaca lillah, untuk Allah. Lillah, lamnya dibuang lagi. Dibacanya apa? Lahu. Ya kan? Baginya Allah lagi. Ya kan? Lahul mulkus samawati wal ard. Baginya atau miliknya kerajaan langit dan bumi. Betul. Lahu baginya, bagi Allah. Kalau huruf lamnya dibuang lagi, bacanya apa? Hu. Nah, makanya ada tuh zikir yang hu. Nah, itu dasarnya itu. Jadi nama lain dari Allah itu adalah huwa. Huwa itu kalau di batok. Huwa itu kalau dimatikan, disukunkan. Kan kalau misalnya kita membaca suatu ayat ya. Ayat itu berakhir dengan huwa, dibacanya apa? Nah gitu kan. Makanya dalam surat Al-Ikhlas itu qul, katakanlah huwa dulu. Bukan qul Allahu ahad dulu, bukan. Kalau harusnya qul Allahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Kalimat yang umum harusnya seperti itu. Ya kan? Tapi nanti kita qul huwa. Katakanlah dia huwa. Dia itu siapa? Allah. Hu ahad, yang maha esa. Seperti itu. Dan ada huwanya dulu di situ. Artinya Allah adalah hu atau huwa. Di kalimat Allah tadi kalau lam alifnya dibuang, lamnya dibuang lagi, tinggal tersisa hu yang artinya adalah dia. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah kata yang unik. Kemudian kata akbar. Akbar ini merupakan kalau dalam bahasa Arab dan dalam sorof itu termasuk isim tafdil ya. Pak Ik ahlinya isim tafdil. Jadi isim tafdil itu untuk mengcompare dua hal. Apakah A ini lebih daripada B ataukah B lebih daripada A? Itu namanya isim tafdil. Mengcompare dua hal. Contoh, misalnya Pak Tatang, kan kata kalau ganteng itu kan Jamil, tahu ya ganteng ya, Jamil ya kan. Kalau kata ganteng itu Jamil, kalau laki-laki ya, kalau perempuan kan Jamilah. Jadi kalau ada kalimat Pak Tatang ajmalu min rahmat, artinya apa? Pak Tatang lebih ganteng daripada rahmat. Gitu. Seperti azmal. Jadi kalau akbar artinya Allah secara makna harfiah ya, tekstualnya adalah Allah adalah lebih besar. Allahu akbar adalah Allah lebih besar. Lebih besar dari apa? Lebih besar dari apapun. Allah lebih besar dari apapun. Lebih besar daripada jagat raya ini, lebih besar daripada semua dosa manusia. Ampunan Allah lebih besar. Berapapun besarnya dosa manusia, kalau dia mau bertobat, maka ampunan Allah lebih besar. Ya kan? Betapapun kebutuhan banyaknya manusia, maka Allah lebih besar sebagai pemberi rezeki dan seterusnya. Jadi lebih besar. Tapi karena digabungkan dengan kata Allah sehingga diterjemahkan oleh para ulama menjadi akbar adalah yang paling besar, Allah atau maha besar. Padahal secara tekstual maknanya adalah lebih besar. Allahu akbar. Jadi selalu kita diingatkan setiap saat
bahwa Allah lah yang maha besar, atau Allah lebih besar dari segala hal yang ada, yang kita pikirkan, yang kita sangkakan, seperti itu. Nah, kata akbar ini juga berkorelasi atau satu keturunan dengan yang namanya kata takabur. Jadi akbar, takabur. Jadi kalau akbar itu adalah lebih besar atau maha besar, kata takabur ini adalah membesar-besarkan diri, nah, itu. Atau merasa dirinya besar, itu namanya takabur. Jadi ada akbar, ada takabur. Bahasa Arab itu kan begitu. Satu kata itu samalah dengan kita ya. Kita juga kan ada memakan, dimakan, termakan, makanan, nah dan seterusnya. Cuma ditambahin imbuhan depan, imbuhan belakang. Sama bahasa Arab juga seperti itu. Jadi kata akbar, turunan lainnya adalah kata takabur. Kalau akbar itu maha besar, kalau takabur itu merasa dirinya besar, atau dalam kata lain sombong. Ini sifat yang hanya Allah yang boleh punya sifat sombong. Karena salah satu Asmaul Husna adalah Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Allah kok sombong? Iya, Allah kan Tuhan. Siapa yang bisa ngelain dia? Jadi Allah adalah Mutakabbir, yang maha sombong. Makanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, sombong adalah selendangku. Barang siapa yang coba-coba memakai selendangku, wah itu bahaya. Makanya Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi, barang orang yang ada di dalam hatinya mithqal dzarratin min kibr. Ada sedikit saja dari rasa sombong, dijamin dia akan masuk surga. Kalau saya merasa lebih pintar, lebih alim, lebih berilmu dibanding bapak-bapak, dijamin saya nggak akan masuk surga. Makanya saya berusaha betul untuk menjaga supaya jangan sampai saya merasa dalam hati sedikit aja saya lebih hebat nih dibanding Pak Anto, ngajinya paling fasih, ya kan? Imamnya kalau jadi imam paling hebat, paling enak suaranya, ya kan? Kalau isi kultum paling enak dan sebagainya kan, Al-Qur'annya hafalannya paling banyak, ilmunya paling luas. Nah, udah dah, percuma itu semua. Kalau ada dalam hati saya sedikit aja seperti itu. Nah, itu adalah ujian. Dirasa sombong ini ujian bagi orang yang berilmu, ujian bagi orang yang berharta. Orang berharta pun begitu. Lu gaji cuma segitu, gua nih, gitu kan, miliaran misalnya gitu. Ada apa-apanya lu? Ada aja dalam hati aja kayak gitu. Udah, dijamin tidak akan masuk surga. Ada orang jadi pejabat, misalnya kan, gua geser lu besok, gua mutasi, misalnya, gitu. Karena orang sombong, mentang-mentang dirinya jabatannya lebih tinggi dibanding orang lain, dia berlaku zalim dan sombong pada bawahannya. Tidak akan masuk surga, dijamin. Jadi ujian bagi orang yang sukses, bagi orang yang diberikan kelebihan oleh Allah adalah ujiannya adalah bagaimana dia bisa memaintain hatinya supaya tidak menjadi merasa sombong dibanding orang lain. Ujian. Dan itu sangat sulit, jangan dikira gampang. Bagaimana juga ujian orang yang dibatasi rezekinya oleh Allah, ya kan, ditaruh di posisi yang di mata masyarakat itu di bawah dan sebagainya. Ujiannya adalah kesabaran. Sabar nggak nih gua kasih musibah? Sabar nggak dijadikan orang yang pas-pasan hidupnya? Sabarkah dijadikan bawahan terus yang disuruh-suruh mulu misalnya? Sabar nggak dijadikan orang yang kurang berilmu dan sebagainya? Itu ujiannya adalah sabar atau tidak. Tapi sebaliknya, bagi orang yang diberikan kelebihan adalah Allah, ujiannya adalah sombong apa enggak. Nah, kalau yang di bawah ini nggak sabar, sama bahaya juga tuh. Yang di atas ini juga berlaku sombong, sama bahaya juga. Bukan lebih berbahaya dibanding yang nggak sabar, karena jaminannya udah pasti.
neraka jaminannya udah pasti itu, walaupun ya sedikit di dalam hati. Itu sebabnya kenapa iblis diusir dari surga. Ya, karena tadi itu sifat sombong. Saat Allah berkata, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, ingatlah ketika kami berkata kepada Adam, usjudu li Adam, fasajadu, semuanya sujud. Nah, illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, wastakbar dan sombong. Istakbara yastakbiru, wastakbar, merasa sombong, merasa lebih hebat dibandingkan Adam. Kan dia berkata, qala ma mana'aka ala tasjuda id amartuk, kata Allah. Kenapa kamu enggak mau sujud ketika aku perintahkan? Qala, iblis berkata, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada dia. Apaan anak kemarin sore baru juga lahir, baru juga jadi gitu kan. Masa gua suruh sujud sama yang beginian? Nah, itu. Sementara gua beribadah udah ribuan tahun. Iblis itu ribuan tahun ibadahnya. Di langit pertama 1000 tahun, naik langit kedua. Langit kedua 1000 tahun, naik langit ketiga. Langit ketiga terus sampai langit ke-7 1000 tahun. Udah 7000 tahun berarti beribadah kepada Allah. Juga dia merasa dirinya hebat, merasa dirinya mulia. Bahkan Allah naikkan derajatnya sampai ke tingkat malaikat. Bayangkan ada makhluk yang nyempil di tengah-tengah malaikat, bayangin aja. Nah, semua malaikat semua, wa idh qulna lil malaikati, dan ketika Allah berkata kepada para malaikat, berkata kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Tapi ada yang nyempil di situ, siapa ini gitu loh. Setara dengan para malaikat, bayangin. Di langit ke-7. Nah, kalau udah di langit ke-7, malaikatnya juga bukan malaikat sembarangan. Kan kalau malaikat ada malaikat yang tugasnya nurunin hujan gitu, ada yang bagi rezeki, macam-macam, ada yang nyabut nyawa. Itu malaikat tuh kalau udah di langit ke-7 udah malaikatnya malaikat enggak sembarangan juga gitu. Tapi ada makhluk yang bukan malaikat, ada di langit ke-7, nyempil sendirian, ya sendirian kan. Dan temannya disetarakan dengan para malaikat, menjadi pemimpin para malaikat dan selalu menjadi sumber pertanyaan. Jadi kalau para malaikat punya problem, katanya malaikat juga suka punya problem. Kira-kira nanyanya apa itu dia? Namanya Azazil. Kalau kata para ulama bilang ya Azazil. Tapi setelah Azazil ini menyombongkan diri, merasa diri lebih hebat di depan Allah dengan Nabi Adam, berubah namanya jadi iblis. Iblis itu maknanya adalah yang berputus asa. Jadi, kalau orang yang putus asa itu, ya itulah iblis. Payul ada nggak Payul kemarin? Jadi lu kayak iblis ya. Kemarin sama Pak Is rame itu yang bahas masalah iblis di samping ini. Iblis itu adalah yang seorang yang berputus asa. Dan berputus asa dari apa? Dari rahmat Allah. Jadi jangan sampai pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Nah, Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah mengampuni semua dosa apapun itu. Innahu huwal ghafurur rahim, karena dialah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi itulah sifat sombong, sifat takabur, akan udah jaminannya udah pasti, itu jaminannya adalah pasti neraka, nggak akan masuk surga. Karena ada kisah juga di dalam hadis Nabi yang mengatakan bahwa seseorang ini seumur hidupnya dia menyendiri. Kenapa menyendiri? Karena dia tidak mau terganggu dengan urusan duniawi. Karena urusan duniawi itu dia pikir akan menimbulkan banyak dosa, sehingga dia menyendiri di gunung khusus hanya beribadah saja kepada Allah seumur hidupnya. Makan hanya dari buah-buahan yang ada di sekelilingnya, minum hanya dari tetesan air atau air sungai yang mengalir yang ada di sekelilingnya. Dia tidak pernah sekalipun memakan barang yang syubhat, apalagi haram. Syubhat aja nggak dimakan. Dia yakin barangnya halal.
dan sepenuh hidupnya dia hanya mengabdikan kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah siang dan malam, tidak berhubungan dengan manusia, tidak mencari duniawi, fokus aja di situ. Begitu dia mati di akhirat ditanya oleh Allah, kamu wah amalmu bagus nih, masuk surga. Tapi sebelum masuk surga saya mau tanya, kenapa kamu masuk surga? Amal saya banyak ya Allah, seumur hidup saya aku abadikan untuk beramal kepadamu, untuk mengabdi kepadamu, untuk beribadah kepadamu seumur hidup saya. Atau Allah, sombong nih, nggak bisa nih kalau sombong. Oke, kalau kamu merasa amalmu sudah banyak, kalau kamu merasa kamu masuk surga karena amalmu, ayo kita bandingkan dengan nikmat mata yang aku berikan kepadamu. Dihitunglah nikmat mata itu. Di mata ini ada sekian juta sel, sekian juta syaraf. Ya kan? Kalau satu aja syarafnya pecah, bingung bedain warna biru apa hijau. Gitu. Pada syarafnya satu aja putus begitu, bingung bedain warna merah apa kuning. Nah, buta warna. Ya. Satu syaraf putus, satu syarafnya agak putus lagi, gecol. Bingung nih huruf A apa B gitu kan, harus pakai kacamata gitu loh. Itu karena udah gangguan mata. Jadi satu mata aja nikmatnya itu udah nggak bisa dihitung. Bisa jadi buta warna, bisa jadi plus, bisa jadi minus, ya kan? Bisa jadi matanya gatal-gatal mulu. Ada yang wah macam-macam lah. Satu nikmat mata aja ternyata setelah ditimbang jauh dengan amal ibadahnya dia. Udah masukin neraka, dikit dia ibadahnya dibanding nikmat dari saya kata Allah. Langsung dia Allah ampun. Aku baru mengakui bahwa ternyata ibadahku tuh nggak ada apa-apanya. Ternyata yang membuat aku masuk surga adalah karena karuniamu, karena rahmatmu. Jadi jangan berkecil hati bahwa apa yang ibadahnya mungkin pas-pasan ya, yang wajib-wajib itu nggak ada masalah. Karena banyak ibadah tidak menjamin seseorang bisa masuk surga kalau dia merasa balik lagi hatinya ada penyakit namanya kibar atau sombong. Seperti itu. Mungkin itu aja sekilas kita belajar mengenai Allahu Akbar dan kesombongan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita harus meyakini di dalam setiap gerak kehidupan kita bahwa Allah lah yang Maha Besar. Setiap bergerakan sholat selalu Allah ingatkan lagi. Itu sebabnya dalam syariat kita perintahkan Allahu Akbar. Saat kita lupa ingat, dompet ketinggalan. Dompet kecil, Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Gitu loh. Kita mau sujud, ingat lagi. Tadi makanan belum bayar kayaknya. Gue lupa. Kita habis makan langsung aja kabur gitu lah. Ntar dulu lah, itu kecil. Allahu Akbar. Begitu mau sujud, ingat lagi. Aduh, itu gimana itu? Semua apapun kecil, Allah Akbar. Semua masalah kita kecil, semua problem kita kecil, semua harta, jabatan, pangkat kita itu kecil, yang besar hanya Allahu Akbar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan yang ingin bertanya, berdiskusi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya seputar surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 50. Itu kelebihan Bani Israel itu di mana sebenarnya Pak? Sehingga Al-Quran mengatakan bahwa Bani Israel itu umat yang dimuliakan. Umat-umat yang lain. Ya. Nah, sementara di ayat 50 mereka mengikat atau mereka menyembah sapi kalau salah, menyembah sapi juga, menyembah sapi sehingga kita jadi mendapat kutukan. Nah ini di Al-Quran sering mengungkapkan Bani Israel terjadi di mana ya? Karena kalau dulu zaman jahiliyah dulu saya belajar itu memang sudah terlihat memang ada. Artinya kalau kita tarik garis lurus sebenarnya dari Taurat sampai ke Al-Quran sebenarnya tidak hanya Al-Quran yang benar-benar melengkapi. Artinya kitab yang benar-benar paling sempurna. Nah, sementara di Taurat atau di Injil mereka mengatakan bahwa umat Israel, Bani Israel ini yang umat pilihan. Itu benar yang dikatakan. Hanya tidak dicantumkan atau tidak dikatakan bahwa mereka menyembah sapi. Tidak dikatakan.
apa yang ada turunan orang Bali kan ya tidak sana dia ada sapi. Jadi ini pertanyaan saya itu aja pengertian sebenarnya bangsa. Baik Pak, Bismillah, mungkin saya coba jawab ya dengan apa yang saya tahu. Jadi memang betul di dalam surah Al-Baqarah, dan sebetulnya secara umum ya Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah dikatakan ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum. Hai Bani Israil, ingatlah dengan nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Wa anni faddaltukum, dan aku sudah membuatmu lebih afdol. Faddaltukum lebih afdol, lebih baik lah, lebih bagus dibandingkan alal alamin. Bahkan bayangin loh, wa inni faddaltukum alal alamin. Surah Al-Baqarah itu, aku sudah mengafdolkan kamu, memuliakan kamu, melebihkan kamu alal alamin, di atas seluruh alam ini. Bayang alal alamin kan, Rabbil alamin, itu alal alamin. Oh, Bani luar biasa memang Bani Israil ini. Kenapa luar biasa Bani Israil? Jadi Bani Israil itu adalah umat yang awalnya digadang-gadang untuk menjadi percontohan bagi umat manusia. Jadi, ini korelasi dengan dengan tadi kita belajar Allah Akbar dan kesombongan. Jadi Allah memberikan contoh kisah di dalam Al-Quran itu 3 macam, paling tidak 3 macam. Ada kisah makhluk Allah yang salah, seperti Nabi Adam. Makhluk Allah yang salah tapi kemudian bertobat. Ada kisahnya adalah Nabi Adam. Ada kisah makhluk Allah yang salah tapi tidak merasa salah. Itulah Bani Israil. Dia salah tapi tidak merasa salah. Kalau Bani Adam itu dikasih tahu kamu salah, oke lah saya bertobat, ya kan? Tapi kalau Bani Israil tidak merasa salah dia. Kenapa nggak merasa salah? Karena Bani Israil ini sudah terlalu dimanja, sangat dimanja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi memang awalnya diuji dulu. Jadi Bani Israil adalah sejarahnya adalah Bani Israil itu keturunan dari Nabi Ishak. Nabi Ibrahim punya anak 2 ya, Ismail dan Ishak. Dari Nabi Ishak ini punya anak namanya Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub ini cucunya Nabi Ibrahim. Nabi Yakub ini diberikan gelar Israel. Jadi Israel itu adalah gelar Nabi Yakub, yang artinya yang paling taat, yang paling patuh. Jadi Nabi Yakub itu kalau perintah Allah apapun taat, patuh, sami'na wa ata'na. Terkenalnya seperti itu, sehingga diberikan gelar oleh Allah sebagai Israel. Jadi Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub. Nabi Yakub ini punya 12 anak. Nah, anak itu dalam bahasa Arab kan namanya bani atau bin atau ibnu kan gitu. Saya misalnya bin siapa, Pak Tatang bin siapa, namanya bin. Bin itu kalau banyak dalam bentuk jamak namanya bani, anak keturunan. Kalau Bani Adam, anak keturunan Adam. Bani Israel, anak keturunannya Israel. Siapa Israel? Israel adalah Nabi Yakub. Siapa Nabi Yakub? Adalah cucunya Nabi Ibrahim. Dia punya 12 anak yang terkenal dengan Bani Israel. Siapa aja di dalam 12 anak ini? Ya kan, salah satunya adalah jadi nabi lagi. Namanya Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf adalah anak-anak Nabi Yakub. Cicitnya Nabi Ibrahim. Siapa lagi dalam 12 anak ini? Ya namanya Bunyamin. Itu orang-orang yang baiknya ya. 2 orang ini. Nabi Bunyamin tidak jadi nabi, tapi dia baik. Ya 10 orang lain. Nah, di antara salah satunya adalah ada yang namanya Yehuda. Ya kan, sehingga dari anak keturunan si Yehuda inilah kemudian dikenal dengan namanya Yahudi. Jadi Yahudi adalah bagian dari Bani Israel. Jadi Bani Israel adalah 12 orang ini keturunan Nabi Yakub, yang pada dasarnya semua itu baik,
ya kan? Tapi ada satu orang yang melenceng ini, namanya Yehuda, sehingga dikenal dengan Yahudi. Jadi tidak semua Yahudi adalah Bani Israel. Tapi yang semua Yahudi itu pasti Bani Israel. Ya kan? Tapi tidak semua Bani Israel adalah Yahudi. Jadi harus dibedakan ya. Makanya di dalam Al-Quran kadang-kadang disebut ya Bani Israel, hai Bani Israel. Ya, tapi kadang-kadang juga disebut Yahudu. Walang tardu angkal Yahudu walan Nasara. Janganlah kamu mengikuti orang Yahudi dan Nasrani hatta tatabiyya millatahum, sampai dengan kalian ikut inilah atau agama mereka. Jadi kadang-kadang Al-Quran menggunakan istilah Bani Israel, kadang-kadang menggunakan istilah Yahudi. Ini berbeda. Jadi kalau Bani Israel ada keseluruhan 12 orang ini, kalau Yahudi hanya satu orang aja ini yang melenceng ini. Gitu loh. Jadi kenapa Bani Israel begitu mulia? Karena Bani Israel itulah yang begitu diperhatikan oleh Allah dan digadang-gadang atau diharapkan oleh Allah nantinya menjadi suri tauladan, menjadi contoh umat yang hebat bagi umat manusia. Nanti akan dibuatkan buat Israel lah, inilah jadi contoh kalian. Kenapa? Sehingga Allah mengutus nabi demi nabi demi nabi ke dalam Bani Israel. Bahkan hampir semua nabi-nabi itu yang diangkat oleh Allah keturunan Bani Israel semua. Nah, dari mulai Nabi Yakub, kemudian punya anak Nabi Yusuf, kemudian bawahnya lagi macam-macam kan, Syuaib, ada Sulaiman, ada Yusuf, Daud, gitu kan, Musa, semuanya Bani Israel sampai dengan Isa alaihissalam, semuanya adalah Bani Israel semua. Bani Israel. Jadi ada nabi, diturunkan nabi, itulah makanya kenapa Nabi Bani Israel itu disebut dengan kaum yang mulia. Wa inni faddaltukum 'alal alamin, sudah diberikan kemuliaan. Kenapa? Karena yang lainnya mungkin cuma sekali diturunin nabi, ya. Bani Israel berkali-kali turun nabi terus, nabi lagi. Yang satu meninggal nabi, turunin lagi nabi yang lain. Yang satu meninggal, turunin lagi nabi lain. Dari kalangan Bani Israel sendiri. Sehingga mereka merasa, wah Tuhan begitu memperhatikan kita gitu. Begitu sayang kepada kita. Sebagian besar Bani Israel seperti itu. Sebagian besar, tapi ada yang melenceng tadi. Ya, melenceng karena namanya orang ya, kalau terlalu dimanja, lupa. Karena kalau kita sama anak aja. Nah, kita punya 4 anak misalnya kan. Yang 3 ini ya biasa aja gitu. Yang 1 dimanja betul. Ya kan, mah mau pengen ini, udah beli aja. Tapi kalau lain, tar dulu, buat yang ini aja dulu. Oh, terlalu anak ini, satu ini dimanja banget gitu loh. Ya memang semuanya yang 4 itu misalnya dimanja juga, tapi ya nggak terlalu. Tapi yang 1 ini sangat dimanja. Akhirnya apa? Akhirnya dia merasa paling hebat dirinya, balik lagi ke sombong itu. Dia merasa paling hebat, dia paling dimanja. Apa-apa dikabulkan, apa-apa dipenuhi. Waktu mau nyebrang Laut Merah, mana Laut Merah? Pernah lucu, tongkatnya dipukulkan ke laut, terbelah dia. Bayangin, betapa hebatnya Bani Israel gitu. Ya dipimpin dengan Nabi Musa kan gitu. Begitu udah nyebrang laut sana, lapar, Musa minta dong sama Allah, lapar nih. Oh enak banget kan? Kalau kita lapar kan mesti kerja dulu, mesti nyari nafkah dan dapetin uang untuk beli makanan. Ini enggak, tinggal Musa minta dong sama Allah, lapar nih, enak banget. Musa doa, turun makanan dari langit yang namanya salwa, manna dan salwa. Kasih makanan dari langit, bayangin nggak perlu kerja, makanan turun dari langit. Yo, habis itu haus nih, haus, enak banget kan? Haus nih, turun lagi wahyu. Musa pukulin tongkatmu ke batu. Pukul tongkat ke batu, bisa ke batu, trok keluar, pecah batunya. Bukan cuma 1 mata air yang keluar, 12 keluar mata air sud gitu. Supaya apa? Supaya anak keturunan ini nggak berebut. Oh, yang anak pertama mata airnya yang ini, langsung keluar pancurannya itu dari batu. Begitu dipukul, saking Allah sayangnya sama Bani Israel ini. 12 mata air keluar, masing-masing minum, masing-masing bersuci, mandi dan sebagainya di situ. Ya kan, luar biasa Bani Israel itu. Dan sebagainya lah. Tapi begitu ditinggal oleh Nabi Musa ke Bukit Tursina karena Nabi Musa diperintah Allah untuk mendapatkan wahyu, ya kan, 10 commandment itu. Begitu pulang, lah nyembah sapi. Nah, makanya ada kisah dalam dalam surat Al-Baqarah itu kan namanya sapi betina. Salah satu ada kisahnya adalah tentang penyembahan sapi emas ini, sapi yang emas.
sapi. Mungkin kayak misalnya saat ini sapi itu dimuliakan ya bagi orang-orang Hindu misalnya, dianggap sebagai Tuhan karena mungkin dulunya itu ajarannya dari situ, dari Bani Israil itu, dari ajaran orang-orang kaum Yahudi lah yang melencengnya ya. Kalau Bani Israil secara umum sih orang-orang yang baik, Bani Israil itu. Makanya sampai sekarang pun dilebihkan kalau kita lihat kan orang-orang pintar di dunia ini ya Bani Israil sebenarnya, yang dari keturunan Yahudi. Coba lihat orang jenius, rata-rata kan Yahudi. Ya kan, Einstein, Yahudi, ya kan, Rothschild, Yahudi, semua yang menguasai perbankan, ya kan, yang menguasai teknologi obat-obatan, yang menguasai teknologi macam-macam ya kan, George Soros, keuangan, Yahudi, rata-rata, mereka itu memang dilebihkan oleh Allah. Ini faddaltukum alal alamin, betul-betul terbukti ayat itu, dilebihkan. Orang Yahudi walaupun sedikit, tapi menguasai hampir semua sendi-sendi kehidupan dunia ini. Tapi masalahnya itu, mereka tidak merasa dirinya salah. Maka di dalam Al-Quran kita diingatkan juga, di dalam setiap baca Al-Fatihah kan, ghairil maghdubi alaihim, ya kan? Kita diperintahkan untuk berdoa, siratal ladzina an'amta alaihim. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang diberikan nikmat. Ghairil maghdubi, bukan orang-orang yang dimaghdub, yang dibendu, yang dimarahi oleh Allah. Siapa yang dimaghdub oleh Allah ini? Itu tadi orang Yahudi. Waladhdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Siapa orang sesat itu? Contohnya adalah Nasrani. Kenapa orang Yahudi itu dimaghdub, dimarahi oleh Allah? Karena dia tahu kebenaran, ya kan? Tapi menyembunyikannya. Pura-pura nggak tahu, dia tahu ini salah tapi menyembunyikan. Kenapa umat Nasrani juga dikatakan sesat oleh Allah? Karena dia sebetulnya tidak tahu tapi mencari tahu sendiri. Katakan kayak misalnya Tuhan itu 3, itu kan mencari tahu sendiri, akal-akalan. Dia tersesat, dia mencari jawaban atas pertanyaan tentang ketuhanan dengan akalnya sendiri, tidak mengikuti wahyu, makanya dia sesat. Kalau umat Yahudi, dia diberikan wahyu, jelas, detail, dan mereka paham. Tapi mereka menyembunyikannya, mengubah-ubahnya, seolah-olah itu tidak ada di dalam ayat Taurat, seolah-olah itu tidak ada di dalam Injil, dan sebagainya. Padahal ada sebenarnya, tapi disembunyikan. Nah itu. Jadi kalau ada orang menyembunyikan ayat Al-Quran, ya mirip pada Yahudi juga. Jadi mereka ini pemahaman mereka ya, orang Israel ini adalah orang yang dimuliakan sampai saat ini loh. Sampai saat ini betul. Karena kisah Nabi pada zaman itu ya, tanah Israel itu kan dikatakan satu lembah. Kalau saya nggak salah lembah Kanaan kalau nggak salah. Iya. Ya. Itu dari keturunan Nabi Ibrahim ini ada satu yang paling disayangi, itu dikasih. Diberikan lembah yang paling subur lebarnya. Tapi sebatas itu aja, tidak ekspansi sampai ke perbatasan sampai ke Palestina. Yeah. Itu tuh ada penjelasannya. Tapi itu oleh Yahudi di ekspansi, dikuasai sehingga menyodok ke Palestina. Jadi kalau bicara sejarah Palestina dan Israel ini, ya sebenarnya dari dulu sudah perbatasan, tidak saling berebut. Artinya bagian daripada Israel itu bagian daripada Palestina, karena itu hanya lembah aja. Hanya diberikan kepada salah satu keturunan Nabi Ibrahim. Karena itu tanah paling subur pada saat itu. Yeah. Jadi apa yang kita cerita sih saya nyambung ya. Jadi cerita saya dulu itu nyambung lagi yang 40 tahun Pak yang dulu. Jadi bukan rupanya memang benar bahwa agama ini tuh asalnya betul. Nah, gara-gara Yahudinya seperti itu, ya digantilah oleh Allah. Setelah Nabi Isa, Nabi berikutnya tidak lagi dari keturunan Bani Israil. Wah, nggak benar nih. Allah udah istilah udah nista maja utama, udah habis-habisan lah. Ya kan, udah gua kasih apa juga gua kasih gitu kan. Ini gua kasih Nabi dikasih, wah segala macam dikasih, kemuliaan dikasih, kepintaran dikasih kan gitu. Kehebatan dikasih semua. Tapi lu kayak gitu sih, gua ganti lu. Nggak ada gunanya lu. Makanya umat Islam pun diancam dalam Al-Quran. Jangan sampai kamu seperti umat Bani Israil ini, yang nanti kamu akan aku ganti juga dengan umat yang lain. Kalau kamu seperti itu, umat Yahudi kan
Bani Israel kan diganti ya. Nah, setelah Nabi Isa tidak ada lagi dari keturunan Bani Israel. Lahirnya Nabi Muhammad. Tapi masih keturunan Nabi Ibrahim. Jadi terahnya itu adalah dari Ibrahim. Kalau dari anak Nabi Ismail, Nabi Ishak itu umat Bani Israel semua, Yahudi di dalamnya termasuk sampai Nabi Isa. Tapi Nabi Muhammad dari keturunannya Ismail. Dari Ismail kosong tuh, nggak ada Nabi, kosong sampai 5.000 tahun lahirlah Nabi Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Makanya umat Yahudi tidak mau mengakui umat Bani Israel itu kenapa? Nggak mungkin, Tuhan itu salah kali menurunin Nabi gitu kan. Oh berasal kami ini Nabi itu dari kalangan kami kok, dari Bani Israel kok. Kenapa tiba-tiba sekarang dari orang Arab gitu kan? Kadrun kan gitu bahasanya. Menjadi kadrun sekarang kan. Nah, dulu selama ini bertahun-tahun dari sejak Nabi Yakub dan seterusnya Yusuf itu semua Bani Israel semua. Kenapa tiba-tiba sekarang kadrun kan gitu. Bahasa mereka kan begitu. Gak mungkin, salah kali Tuhan ngasih wahyu, malaikat Jibril salah kali alamat. Mestinya dari balangan kita, mereka nggak mau mengakui. Karena memang selama beratus-ratus tahun dari kalangan mereka terus Bani Israel terus. Begitu mulianya Bani Israel seperti itu. Dan kita diperintahkan untuk mengambil hikmah, mempelajari sejarah Bani Israel supaya tidak seperti itu. Ya, makanya umat yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran adalah Bani Israel, bukan umat Islam. Bani Israel, Bani Israel, banyak banget itu, ya kan? Dan Nabi yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran bukan Nabi Muhammad, Pak. Nabi Muhammad itu hanya 4 kali dalam Al-Quran disebutkan. Tapi Nabi Musa yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran, kisahnya Nabi Musa, dan plus kisah Bani Israelnya seperti itu. Supaya apa? Supaya menjadi pengingat bagi kita. Itu sebabnya Rasulullah pada saat Isra Mi'raj nggak berani nentang Nabi Musa. Muhammad, lu kasih 50 kali sholat, nggak bakalan kuat loh. Oh gitu ya Nabi Musa, gitu ya Musa. Yaudah saya balik lagi deh, balik lagi kan, minta diskon dari 50 jadi 45. Balik lagi, ketemu lagi Nabi Musa, suruh minta diskon lagi, balik lagi 40 dan terus sampai 5 waktu sholat kita. Nggak berani Rasulullah menantang Nabi Musa. Kenapa? Karena Rasulullah tahu Nabi Musa adalah jadikan sebagai contoh Nabi yang paling banyak disebut namanya dalam Al-Quran. Seolah-olah Allah mengatakan ikutin Musa, gitu loh kepada Rasulullah. Seolah-olah Allah mengatakan begitu. Dan kepada umat Islam kita, seolah-olah Allah mengatakan jangan kayak Bani Israel, jangan kayak Bani Israel lah, gitu loh. Nah, jadi istilahnya kita diberikan contoh di dalam Al-Quran itu, yang dicontoh oleh Rasulullah adalah ya seperti Nabi Musa. Yang dicontoh oleh kita umat Islam ya jangan seperti Bani Israel. Gitu. Ya, Rasulullah nggak berani tentang Nabi Musa. Walaupun Nabi Musa ya begitu. Tapi contohnya seperti nabinya aja seperti itu ya. Nabinya aja kok bisa protes, bisa komplain kan gitu. Nabi Muhammad nggak berani kalau nggak disuruh Nabi Musa untuk komplain kepada Allah kan, untuk minta diskon. Tapi Nabi Musa begitu, luar biasa dia itu. Dialah satu-satunya Nabi yang langsung berbicara tanpa malaikat Jibril kepada Allah langsung. Karena Nabi Musa kan turun wahyu lewat malaikat Jibril. Nabi Musa enggak, langsung ngobrol sama Allah. Setiap saat. Jadi kalau ini langsung ngobrol, Allah langsung berbicara kepada dia. Wa kalamallahu Musa taklima, dan Allah betul-betul berbicara langsung kepada Musa. Secara direct, secara langsung. Itu kemuliaan Nabi Musa. Seperti itu. Udah jelas mungkin, Pak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pertanyaan saudara saya ini, berkaitan dengan Nabi Musa, ya, itu saya mix di otak saya sendiri dengan apa yang pertama kali kita bilang Allahu Akbar. Saya mix juga tuh. Mungkin jadi mix saya ini bahwa Allahu Akbar itu kalimat yang menyatakan gua yang paling besar, akulah yang paling besar. Jadi setelah kita seperti apa akulah yang paling besar, contohnya saja Pak. Kita sholat tanpa Allahu Akbar nggak sah. Nah, jadi apa yang saudara saya tadi bicarakan bahwa berkaitan dengan Nabi Musa ya, tadi itu menggambarkan bahwa Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Dulu nggak ada apa-apanya. Walaupun dulu gue kasih orang Nabi yang paling saya sayangi, nggak ada apa-apanya. Aku yang paling besar.
Yahudi ya salah tapi nggak mau otak ngaku salah. Allahu Akbar, akulah yang paling kuat, akulah yang maha kuasa. Di di surga yang ketujuh, tapi ada yang kecil yang jadi kepak itu. Ya. Itu juga menyatakan bahwa Allah yang paling kuat. Kita ada di sini karena Allah juga. Kita kumpul di sini, kita bicara, kita mendengarkan tausiah. Allah Akbar itu Allah yang mengatakan yang mendatangkan dari rumah kita ke masjid Anfil. Allah Akbar. Jadi kita juga harus sering-sering kepada Allah Akbar, Allah Akbar, karena itu merupakan rambu-rambu buat kita. Jangan sombong, jangan takabur, jangan congkak dan macam-macam. Jangan merasa paling dua di paling hebat. Jadi Allah Akbar itulah kata kunci untuk kehidupan kita. Kita di dunia yang sementara. Kalau bilang mah di halte bis, kita mau ke Bandung, beliau di halte, lihat ininya kita naik, kita habis ya, kita. Jadi kalau kita untuk mengisi kehidupan ini, contohlah atau orang-orang cinta kalau nanti, contoh tukang parkir. Tukang parkir itu dia mobil apa, semuanya masuk bulan, karena merasa dia tidak punya, bukan punya gue. Gitu. Ada orang datang, ya silakan ambil. Nah gitu seperti itu. Jadi kehidupan kita contoh tukang parkir, sehingga kita merasa tidak punya di dunia ini. Tapi kita wajib untuk mencari untuk punya. Baik, itu aja tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Datang atas tambahannya. Ada lagi yang mau menambahkan atau mau tanya? Mungkin waktunya udah habis. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan sambil ngobrol-ngobrol di luar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.